Gadis malang itu menangis sejadi-jadinya di depan sang ibu sampai membuat wanita itu tidak berkutik. 내가 좋아하는 사람이 나 안 좋아한다고요. Sementara itu di sisi lain, Haejun sendiri tampak sering termenung sekarang setelah menolak Park Dal. Ketika ia tersadar, tiba-tiba Haejun bertanya pada sahabatnya, apa pekerjaan yang ditawarkannya kemarin masih ada, pekerjaan untuk jadi pelatih di kelas basket sekolah. Tentu saja sahabatnya terkejut dan dengan bersemangat akan menelpon sekolah itu. Namun ia penasaran, kenapa tiba-tiba Haejun berubah pikiran padahal sebelumnya Haejun sangat menolak. Tapi ketika melihat senyum Haejun, ia langsung mengira kalau ini semua pasti karena Park Dal yang membuat Haejun langsung terkejut, kenapa tiba-tiba pria itu membahas Park Dal dalam topik ini. Tapi ternyata, satu desa sudah tahu kalau Park Dal kemarin menembak Haejun di depan rumah sakit. Tentu saja pelaku penyebar infonya adalah Juno dan ditambah lagi satu desa ini juga tahu dari 20 tahun yang lalu kalau Park Dal menyukai Haejun sejak masih sekolah. Tapi masalahnya, Haejun mengambil keputusan ini karena sang ibu, kemarin ia melihat kalau ibunya senang melihatnya bermain basket. Namun kini fokusnya tidak bisa lepas dari Park Dal. Kini gadis itu pasti merasa malu setelah ditolak oleh Haejun dan menurut sahabatnya tadi, Ibu Park Dal membuat kehebohan di desa ini ketika Park Dal memutuskan untuk pindah ke sini, bukannya bekerja di firma hukum di Seoul. Karena gadis itu adalah pengacara yang handal dan Haejun sangat tahu akan hal itu. Makanya Ibu Park Dal selalu mengatur kencan buta anaknya dengan pria Seoul agar anaknya mau kembali ke sana setelah menikah. Menurut pria itu juga, meski Haejun memacari Park Dal, ia yakin hubungan itu tidak akan bertahan lama. Karena Ibu Park Dal sangat pemilih dan dengan latar belakang Haejun saat ini, ia yakin Ibu Park Dal akan melakukan semua cara untuk membuat mereka putus, jadi mungkin ini penolakan ini memang yang terbaik untuk mereka berdua. Tapi tetap saja, sebagai teman, pria ini merasa kasihan pada gadis yang terus berusaha terlihat baik itu. Karena Park Dal melawan ibunya yang kejam itu untuk tetap tinggal di desa ini, dengan harapan Haejun akan kembali dan sekarang malah ditolak oleh Haejun. 저 선배 주원이 좋아해요. 너무나 아끼는 동생이다. 계속 그럴기다. Haejun pusing dengan isi pikirannya sendiri yang kini merasa bersalah pada Park Dal. Sementara itu di tempat lain, ayah Juwon tanpa sengaja menjatuhkan gelas karena tidak fokus bekerja dan terus memikirkan hubungan Juwon dan Kim Sana yang masih berlanjut. Ibu ini mengira kalau Juwon pasti membuat masalah lagi dan terus membanggakan Kim Sana yang tadi menjadi dokternya saat di rumah sakit tadi. Ibu itu juga bilang kalau Kim Sana tumbuh dengan baik berkat Juwon dan ayahnya karena ia masih sangat ingat bagaimana wajah murung anak itu ketika pertama kali Kim Sana datang ke lingkungan ini. Tapi ayah Juwon jadi kesal karena lagi-lagi Kim Sana disamakan dengan ibunya yang kejam itu, padahal Kim Sana sangat baik dan saat itulah tiba-tiba Ibu Haejun hampir terjatuh ketika berjalan ke restoran ayah Juwon, namun untungnya ayah Juwon dengan sigap menangkap wanita itu dan memeluknya yang membuat jantung itu kembali berdegup kencang seperti 20 tahun yang lalu. Dan saat itu juga, Pak Kim yang juga datang membawa bingkisan sebagai besan pun kaget bukan main melihat pemandangan itu. Ia langsung kabur dari sana sambil terus mengintip adegan itu sementara kedua orang ini sama-sama kaget bukan main. 놀래라. Mereka kaget dan panik di waktu yang bersamaan namun setelahnya, ibu ini menikmati pemandangan pasangan yang sedang minum teh ini seperti adegan dalam drama televisi. Saat itu, ayah Juwon langsung menyuruh ibu itu pulang dengan berbagai alasan, namun ibu itu malah nongkrong di antara mereka dan bilang pada Ibu Haejun kalau tampaknya wanita itu kini harus bertanggung jawab atas Jongjae yang sudah tua ini karena sudah membesarkan Haejun selama ini. Mendengar hal itu, tampak jelas kalau Ibu Haejun juga menyukai Jongjae. Namun seperti ada kekhawatiran dalam dirinya yang membuat wanita itu terus menahan diri. Sementara itu, di tempat lain Kim Sana lagi-lagi mampir untuk diobati oleh Juwon yang mengkhawatirkannya, namun tujuan pria itu ke sini untuk bermanja pada Juwon sebelum ia kembali ke rumah sakit untuk lanjut kerja. Kim Sana bilang tadi seharusnya ia jujur pada ayah Juwon kalau anaknya sudah memukulnya tadi dan karena itu Juwon harus bertanggung jawab seumur hidupnya. Tapi Juwon malah yakin
Kalau ayahnya malah akan tambah tidak setuju dengan hubungan mereka kalau begitu dan Juwon akan dipukuli habis-habisan, tampaknya bukan Kim Sana yang tidak direstui ayah Juwon tapi malah Juwon sendiri. 반대하는 게 아니라 나를 반대하는 게 분명해.